Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Teruslah Engkau ajari kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya hati kami semakin dibaharui dan tujuan hidup kami semakin nyata di dalam Engkau, supaya kami menemukan apa yang Tuhan ingin untuk kami tahu dan apa yang Tuhan ingin untuk kami temukan. Terima kasih Bapa untuk pembelajaran ini, dan kami percaya Engkau memberikan hikmat marifat bagi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan buat kami mengerti Tuhan, mencari kerajaan Allah, itulah yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami buka hati dan firman-Mu menguasai seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, kita bertemu lagi di dalam pengajaran yang kedua tentang kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah, Yesus berkata, adalah satu hal yang sangat penting yang harus kita semua temukan. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepada kita. Nah, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari yang episode yang kedua tentang kerajaan Allah. Injil Matius pasal yang ke-13. Kalau kita lihat di sini, Injil Matius pasal yang ke-13, di sana perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Apa sih kerajaan Allah itu? Kenapa kita harus mencarinya? Yang lalu saya sudah bahas. Kenapa kita harus berjuang untuk memperolehnya? Karena Yesus bilang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab banyak orang berusaha untuk mendapatkan kerajaan Allah itu, tapi mereka nggak bisa. Tetapi engkau berjuanglah. Kita sudah tahu bagaimana perbedaan antara berjuang dan berusaha. Karena tidak semua orang yang berusaha akan memperoleh, tetapi orang yang berjuang pasti akan memperolehnya. Kenapa? Karena perjuangan itu adalah sebuah usaha terus-menerus yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti. Itulah yang namanya perjuangan. Tapi kalau hanya berusaha, itu hanya sebuah kerinduan yang bisa padam dan hilang. Nah, kita akan sama-sama belajar lagi tentang kerajaan Allah. Injil Matius 13 ayat yang ke-44 berkata begini, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seperti orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Ya, karena dia menemukan, saudara, ini berbicara tentang apa? Ya, ada banyak orang yang mendengar tentang Yesus, dan saya juga mendengar banyak kesaksian lewat channel ini. Ada orang-orang yang tiba-tiba mendengar, ada orang-orang yang tiba-tiba menemukan. Ya, saya bersyukur saudara. Namanya orang menemukan itu sebenarnya kan gak sengaja. Nah, kerajaan Allah itu biasanya nggak sengaja kita itu tahu tentang Yesus, tahu tentang kebenaran, kita mendapatkan kerajaan Allah itu biasa nggak terduga. Ya, contoh saudara, saya mendengar beberapa kesaksian dari Belanda, dari Bali, dari Amerika, dari mana-mana. Mereka berkata, Bu, tadinya saya tidak sengaja loh. Saya tuh dengar YouTube, tiba-tiba khotbah ibu muncul di timeline saya. Lalu berhari-hari saya nggak mau dengar, berbulan-bulan saya nggak mau dengar. Akhirnya saya klik dan saya temukan channel ibu, dan akhirnya saya menemukan sesuatu yang berharga. Sampai ada seseorang saudara yang cerita sama saya, Bu, saya bukan orang Kristen, saya gak kenal Tuhan, tapi ketika saya dengar khotbah ibu, dia bilang, saya kayak kesetrum, saya menemukan sesuatu yang berharga. Dan sejak saya mendengar khotbah ibu, setiap hari 2 kali sehari saya putar channel ibu, saya dengar khotbah ibu pagi dan malam. Bahkan ada yang bilang, Ibu, setiap hari berkali-kali saya dengar ulang. Itu saya dapatkan sesuatu yang baru. Padahal itu khotbah yang sudah saya dengar berkali-kali, Bu. Tapi saya menemukan makna yang baru. Saudara, kerajaan Allah itu seperti itu. Seseorang yang tiba-tiba menemukan harta yang terpendam di ladang. Dia lagi jalan-jalan gitu ya, di satu ladang di tanah kosong gitu. Tiba-tiba dia menemukan dalam tanah itu, dia lagi gali apa gitu ya, cari cacing mungkin, mau mancing. Tiba-tiba dia lagi menggali, dia temukan harta yang berharga. Apa yang dilakukan? Karena dia nggak sengaja menemukannya, betapa senang dia tahu itu berharga, dia pendam lagi. Ya, dia tahu di bawah itu masih ada banyak hal yang lebih berharga lagi. Apa yang dia lakukan? Lalu dia pulang, saudara. Ya, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual semua miliknya lalu memberi ladang itu.
Dia jual rumahnya, dia jual semua yang dia punya, mungkin mobil, hartanya, lalu saking gembiranya dia beli ladang itu. Ini menggambarkan apa? Orang yang menemukan kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya, orang yang menemukan Kristus, kerajaan Allah itu, dia rela meninggalkan segala-galanya. Nah, makanya Rasul Paulus berkata, ya, aku melupakan apa yang di belakangku, ya. Aku meninggalkan semua yang di belakangku, bahkan apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus. Menemukan kerajaan Allah itu lebih berguna dari segala-galanya. Bayangkan, yang dulu merupakan keuntungan, sekarang ku anggap rugi. Mungkin orang berkata, rumahmu itu lebih gede loh, kenapa kamu jual cuma beli ladang yang itu? Karena orang gak tahu dia menemukan sesuatu yang lebih berharga dari semua yang dia miliki. Makanya saudara, orang itu kalau menemukan Kristus, menemukan kerajaan Allah dalam hidupnya, itu kita akan melihat, kok dia kayak orang gila ya sekarang ya? Kok dia berubah ya sekarang? Kok dia jadi aneh ya sekarang? Kenapa saudara? Karena aku menemukan sesuatu yang berharga. Ketika saya menerima Yesus, saya berubah saudara. Saya tidak lagi melakukan hal-hal duniawi. Saya gak suka lagi melakukan itu. Kenapa? Saya lebih suka mengenal Kristus. Saya lebih suka baca Alkitab. Sehari saya terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kenapa? Karena saya menemukan sesuatu yang berharga. Nah, kalau engkau belum mengalami seperti yang saya alami, kalau hari ini engkau belum mengalami seperti yang Rasul Paulus alami, kalau hari ini engkau cuma menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, engkau belum mengalami yang namanya menemukan ladang dengan harta yang terpendam itu, maka engkau perlu berdoa dan bilang, Tuhan, aku ingin menemukan kerajaan Allah itu. Aku ingin, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Aku ingin Tuhan berjumpa dengan Yesus. Orang yang menemukan Tuhan artinya dia rela meninggalkan segala-galanya. Ya, bahkan termasuk ketika saya disuruh memilih antara keluarga atau Yesus, saya memilih Yesus. Kenapa? Saya menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup saya. Saya menemukan kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran. Dia jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Apa yang kita rindukan dalam dunia ini, saudara? Dunia akan berlalu. Semua manusia akan mati satu saat nanti. Bahkan Alkitab bilang umur kita cuma 70 tahun. Tapi kehidupan setelah kematian, itulah yang berarti. Mau kemana kita? Ya, di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Nah, orang yang menemukan Yesus, menemukan kerajaan Allah, dia seumpama orang yang menemukan harta terpendam di ladang. Dia pulang, dia jual semua miliknya. Karena itu orang yang berjumpa Yesus, kadang-kadang orang bilang, gila ya, semua kita tukarkan dengan apa? Kristus. Kenapa? Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain Kristus yang ada dalam hidup kita. Karena itu, orang yang menemukan kerajaan Allah, dia seumpama orang yang menemukan harta terpendam di ladang. Dia pulang, dia jual semua miliknya, lalu dia beli ladang itu. Orang bilang gila, rumahnya lebih gede, harta yang dia punya lebih banyak. Tapi orang gak tahu, di bawah ladang itu ada harta terpendam yang nilainya jauh lebih baik, jauh lebih tinggi daripada apa yang dia punya. Lalu yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-45, ya, Matius 13 ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu, saudara. Kenapa? Karena dia tahu itu barang yang berharga. Seberapa berhargakah Kristus dalam hidupmu? Seberapa berhargakah keselamatan dalam hidupmu? Seberapa berhargakah kerajaan Allah dalam hidupmu? Sehingga engkau harusnya rela menukarkan semua yang kau miliki yang tadinya berharga dengan Kristus, dengan kerajaan Allah itu. Saya sering kali sedih, saudara, melihat ada orang-orang yang menyia-nyiakan keselamatan dan mereka memilih untuk terus hidup dalam dosa. Betapa engkau tidak menyadari, halo saudara, orang yang merasa keselamatan itu berharga, orang yang merasa kerajaan Allah itu berharga, Kristus itu berharga, dia akan menukarkan segala-galanya. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah sesuatu yang berharga. Harganya tidak ternilai. Dia pergi, dia jual semua miliknya. Dia beli satu batu mutiara. Kenapa? Orang mungkin berkata, gila, kenapa engkau jual semua milikmu lalu engkau beli batu mutiara itu? Kenapa? Karena dia tahu betapa berharganya sesuatu yang dia miliki sekarang. Saudara,
Jangan bermain-main dengan kekristenan, jangan bermain-main dengan keselamatan, jangan bermain-main dengan Tuhan. Harusnya engkau dapat melupakan segalanya, dan harusnya engkau tidak menukarkan keselamatanmu cuma karena kedaginganmu. Engkau hidup dalam kenajisan. Saya sering kali sedih melihat ada orang-orang yang menukarkan keselamatan dengan homoseksual, yang menukarkan keselamatan dengan hidup dalam kenajisan dengan suami orang, dengan perselingkuhan dengan istri orang. Bertobat kalau hari ini engkau mendengarkan. Kenapa saudara? Tidak tahukah engkau betapa berharganya Kristus itu, betapa berharganya kerajaan Allah, betapa berharganya keselamatan jiwamu itu lebih dari segala-galanya. Karena itu engkau harus menukarkan. Karena itu orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, dia akan menukarkan segalanya. Itu yang dinamakan kita meninggalkan apa yang ada di belakang kita, dan kita berlari untuk memperoleh sesuatu yang mulia itu. Kenapa? Kristus lebih mulia dari dunia ini. Jangan tukarkan hanya karena harta. Jangan tukarkan keselamatanmu hanya karena uang. Jangan tukarkan keselamatanmu hanya karena ego sesaat yang kita tahu bahwa semuanya akan berlalu dan semuanya kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya berdoa saudara, supaya orang-orang yang lewat channel ini menemukan kerajaan Allah. Saya berdoa supaya hidupmu diubahkan, supaya engkau mau berjuang untuk memperoleh, supaya engkau mau berjuang untuk mempertahankan. Masihkah engkau berjuang sampai hari ini? Masihkah engkau berjuang dan berkata, Tuhan, aku tidak mau kepahitan, Tuhan, aku tidak mau kecewa, Tuhan, aku mau berjuang untuk tetap menjaga kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita dari Allah itu tetap ada dalam hidupku. Ya, Yesus berkata saudara, kerajaan Allah itu seumpama orang yang memperoleh sesuatu yang berharga, lalu dia menjual semua miliknya, dia tinggalkan semuanya, dan dia beli sesuatu yang berharga itu. Sekalipun orang tidak mengerti, sekalipun orang gak tahu kenapa dia melakukan hal gila itu, ternyata karena dia menemukan sesuatu yang berharga. Sebuah perumpamaan lain yang digambarkan Kristus tentang kerajaan Allah saudara, dikatakan dalam Injil Matius 19 ayat yang ke-16. Judul perikopnya adalah orang muda yang kaya. Injil Matius 19 ayat yang ke-16 berkata, ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya baik, niatnya baik. Dia datang kepada Yesus, dia bilang, Tuhan, apa yang harus lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal, supaya aku memperoleh kerajaan Allah, supaya aku memperoleh keselamatan jiwaku? Ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus bilang sama dia, ya hanya satu yang baik yang harus kamu lakukan. Kalau engkau mau masuk ke dalam hidup yang kekal itu, ke dalam kerajaan Allah itu, turuti semua perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Lalu anak muda yang kaya itu menjawab, ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, ya, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengucapkan 10 perintah Allah. Itu yang harus kamu lakukan kalau kamu pengen masuk surga. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan sumpah palsu, ya, jangan gini, jangan itu, jangan bersaksi dusta, hormati ayah dan ibumu, cintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20, kata orang muda itu kepada Yesus, kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Wow, enggak saudara? Dia bilang, Tuhan, maaf ya, semua perintah itu sudah saya lakukan. Saya sudah tidak berzina, saya tidak bersaksi dusta, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya menghormati ayah ibu saya mengasihi semua manusia seperti diriku sendiri. Dia bilang, semua sudah aku turuti. Apalagi yang masih kurang Tuhan? Ya, dengan sombongnya dia bilang, apalagi yang masih kurang Tuhan? Ayat 21, kata Yesus kepadamu, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin bagi-bagi, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Ya, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, Yesus bilang, oh kamu mau tahu yang harus kamu lakukan lagi supaya kamu bisa masuk dalam hidup yang kekal? Pulang, jual semua milikmu, bagi-bagikan sama orang miskin, lalu ikut aku. Ya, lalu dia dengan sangat sedih orang itu pulang. Kenapa? Karena banyak hartanya. Perhatikan ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu. Ya, kata Yesus, aku berkata kepadamu, ayat 23. Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, sekali lagi aku berkata kepadamu, ayat 24, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Pada akhirnya saudara, orang kaya itu ditantang oleh Yesus. Kalau engkau pengen dapat hidup kekal, pulang, jual semua milikmu, bagikan sama orang miskin, lalu ikut aku supaya engkau peroleh hidup yang kekal. Tapi dengan sangat sedih dia pulang karena hartanya banyak. Orang ini tidak mengerti, orang ini gak tahu betapa berharganya hidup kekal. Orang ini tidak mengerti betapa berharganya kerajaan Allah itu lebih dari semua miliknya. Saudara, kalau orang ikut Yesus tapi gak ngerti seberapa berharganya keselamatan, maka ya kayak begitu. Dia rela menukarkan keselamatan dengan harta. Dia rela menukarkan keselamatan dengan kenajisan. Dia rela menukarkan keselamatan dengan perselingkuhan. Dia rela menukarkan keselamatan dengan dosa-dosa sesaat yang bisa dilakukan. Dan tanpa menyadari bahwa kerajaan Allah, keselamatan jiwa itu yang berharga sampai pada kekekalan. Dia lupa saudara bahwa dia sedang, ketika dia mau melakukan, dia jual semua miliknya lalu dibagikan sama orang miskin, lalu dia ikut Yesus, itu artinya dia sedang menjual sesuatu yang berharga untuk memperoleh yang lebih berharga lagi, karena Yesus adalah sumber segala-galanya. Saudara, ya, memperoleh Yesus artinya kita memperoleh segala-galanya. Tapi ketika orang memperoleh segala-galanya, belum tentu dia bisa memperoleh Kristus. Dengar baik-baik, orang yang memperoleh Yesus, memperoleh kerajaan Allah, memperoleh keselamatan, memperoleh segala-galanya. Itu yang Yesus bilang, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Engkau memperoleh segala-galanya ketika engkau ikut Yesus dan menerima Yesus. Tapi ketika engkau memperoleh harta dunia, engkau memperoleh segala-galanya, belum tentu engkau memperoleh Kristus dan keselamatan jiwamu. Jadi hari ini saudara, mari kita mengerti, mari kita berdoa bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menghargai keselamatan, anugerah, kerajaan Allah yang sudah Yesus berikan buat kita semua. Jangan tunggu lagi, jangan tunda lagi. Hari ini, ya, mari datang serahkan hidupmu dan bilang, Tuhan, kami mau memperoleh, berusaha, berjuang sungguh-sungguh untuk bisa masuk lewat pintu yang sesak itu. Kami mau berusaha mengalahkan kedagingan. Kami mau berusaha Tuhan untuk mengalahkan keakuan kami, mengalahkan segala kesenangan duniawi kami, dan berusaha berjuang untuk memperoleh Kristus dan kebenarannya. Apapun itu saudara, ya, ketika engkau sudah menerima Yesus, engkau bertemu dengan sesuatu yang berharga itu, maka engkau akan memperjuangkan itu, dan engkau akan rela kehilangan segala-galanya. Makanya kalau ada orang datang kepada saya, Ibu, saya seorang pelakor, Bu. Saya jatuh dalam persinahan dengan suami orang, Bu. Karena dia mencukupi kebutuhan saya. Saya dibelikan apartemen, saya dibelikan mobil, setiap bulan kebutuhan uang saya dicukupi. Saya bilang, Yesus berkata, untuk apa engkau peroleh dunia dan segala isinya, tapi engkau kehilangan nyawamu? Jangan tukarkan keselamatan jiwamu dengan sesuatu yang nilainya fana dan tidak sampai pada kekekalan. Itu semua terlalu murah. Itu semua gak ada harga apa-apa. Keselamatan jiwamu itu yang lebih berharga dari segala-galanya. Tinggalkan dosamu dan berbaliklah kepada Tuhan. Kalau dia sudah menyadari bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang berharga,
Maka ada orang-orang yang berjuang, saudara. Dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan kenyamanan hidupnya, apartemennya dibalikin, mobil dibalikin, dan dia hidup berusaha, berjuang kembali dari nol, tetapi bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dosa itu adalah pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Engkau berbahagia ketika engkau hidup dalam kebenaran. Engkau berbahagia ketika engkau hidup dalam kekudusan. Kenapa? Orang yang hidup dalam kebenaran, dalam perkenanan Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang menuduh, tidak ada sesuatu pun yang akan mengusik dan mencabut damai sejahteramu. Tapi ketika engkau hidup dalam dosa, maka engkau kehilangan damai sejahtera.